Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 11 November 2025 jam 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo, izin isu lain boleh? Terkait viralnya salah satu bus di Jawa Barat dari Jawa Timur Kediri, namanya Bus Elham, yang viral karena sering mencium anak kecil perempuan. Itu gimana tanggapan dari Kementerian? Tadi juga ada disimpulkan ada surat keputusan dari Dirjen Pendis tentang madrasah dan pesantren ramah anak, yang intinya agar anak-anak madrasah, anak-anak pesantren mendapatkan pemenuhan haknya sebagai peserta didik dan jauh dari tindak kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima. Tentu saja kasus-kasus itu mungkin tetap ada ya, tapi kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa hindari. Tapi itu. Lebih spesifik lagi, ini kan viral di media sosial, Gus Elman ini dalam aktivitasnya melaksanakan khotbah atau pengajian itu berkumpulnya sering bersentuhan langsung dengan bukan muridnya, kemudian juga menciumi anak-anak kecil. Tidak secara eksplisit melakukan pelecehan, tapi lebih terlihat di muka publik ada beberapa pihak yang menyayangkan. Ya, saya kira saya sepakat dengan pendapat publik itu dan ini harus dihentikan. Akan dipanggil nggak sih Romo? Atau ditelusuri? Ya, tadi kan sudah kita sampaikan pengawasan itu termasuk itu supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Pindah semua? Dengan keluarnya Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, maka Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh di Kementerian Agama secara resmi dibubarkan. Jadi tentang personilnya itu semaksimal mungkin bisa dibawa ke Kementerian Haji, walau mungkin tidak semua,
dan seluruh aset yang terkait pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama tidak boleh melakukan apapun kecuali memberikan dukungan pengalihan aset. Jadi yang selama ini di Kementerian Agama aset itu digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji, setelah ada kementerian 100% itu dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh tanpa ada sedikit pun yang ditahan. Tapi progres untuk pengalihan asetnya itu sudah sejauh mana? Sudah berjalan dan cukup lancar. Kemarin hanya persoalan administrasi, ya seperti yang di rumah sakit haji, mana ada kasus itu ya, sebenarnya hanya salah pengertian. Ternyata setelah dibaca, itu memang rumah sakit haji milik UIN Syarif Hidayatullah, tapi soal lahan parkir, itu sudah ada MOU, bahwa kedua belah pihak boleh memakai secara bersama. Dan di musim haji, diberi keleluasaan kepada pihak asrama haji untuk lebih banyak menggunakan lapangan parkir. Jadi sudah clear juga, tidak ada masalah. Kemudian tentang penggunaan gedung di Tamrin, itu oleh Mensesnek disepakati bahwa penanggung jawab lapangan Banteng itu adalah Kementerian Agama, penanggung jawab Tamrin itu adalah Kementerian Haji. Tapi penggunaannya bersama, 10 lantai untuk Kementerian Haji, 10 lantai untuk Kementerian Agama. Jadi semuanya clear, termasuk Siskohat yang tadinya di lapangan Banteng juga sudah diminta oleh Kementerian Haji, dan Kementerian Agama menyerahkan sepenuhnya agar dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi clear, nggak ada halangan sedikit pun, insya Allah. Terima kasih. Satu lagi terakhir, soal yang masih jadi sorotan publik juga soal peledakan di SMA 72 Jakarta. Kemudian apakah pihak Kementerian Agama akan membahas secara khusus dengan pihak terkait, misalnya dengan Kementerian Pendidikan, kemudian dengan BPIP misalnya, mengenalkan kembali ideologi Pancasila, mengenalkan kembali murid-murid ini dengan bagaimana lebih menjadi takwa dengan agama, taat sehingga tidak melakukan kekerasan. Ya, bahwa program agama yang inklusif itu kan program Kementerian Agama. Tapi kalau keterkaitan langsung Kementerian Agama dengan apa yang terjadi itu, saya kira nggak ada. Tapi kita bisa dijadikan itu sebagai sebuah energi untuk memberikan penjelasan kepada lingkungan kita bahwa itu bukti bahwa tingkat kerukunan yang sudah baik ini ke depan memang harus lebih ditingkatkan. Cuma itu aja. Terima kasih ya.